Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dimdims. Brandside yang berasal dari Jepang ini emang dari dulu itu terkenal dengan air coolingnya yang emang dikenal cukup tangguh dan juga powerful untuk mendinginkan sebuah prosesor high-end. Nah, mungkin beberapa dari kalian itu belum pada tahu nih kalau Brandside ini itu udah lama banget berkecimpung di dalam dunia air cooler. Dan gue lihat pun emang mereka ini itu tidak memproduksi sebuah IO cooling atau liquid cooling untuk saat ini. Ya, kayaknya mirip-mirip sama Noctua sih ya. Sama-sama tidak memproduksi sebuah IO cooling. Cuma emang nggak tahu kalau untuk kedepannya itu kayak gimana. Nah, gua itu udah pernah mereview beberapa CPU cooler dari Side, yaitu Side Biako 2, Mugen 5 ARGB Plus, dan Mugen 5 RevB. Itu kalian bisa cek aja di channel ini kalau pengen lihat reviewnya. Kali ini gue itu mau review sebuah CPU cooler dari Side dengan tipe Fuma 2, yang dimana heatsinknya itu gede dan juga memiliki dual fan. Cukup menarik kan? Oke, sebelum kita melanjutkan videonya, kita intro dulu. Ya, Fuma 2 ini menurut gue sih emang cukup oke banget kalau dari segi penampilan coolernya. Ya, emang terlihat itu bulky, ya gede banget kalau untuk dipasangin ke dalam casing kalian. Jadi kelihatannya itu penuh banget di dalam isi PC-nya. Nah, kalau untuk kelengkapannya itu sendiri sih ya ada 2 buah fan, 1 thermal paste, 6 piece bracket fan, 1 buah heatsink, ada manual book, berbagai macam baut, berikut juga dengan bracket mounting untuk Intel dan juga untuk AMD. Ada perangkat 3M-nya dan ada kabel PWM. Karena ini adalah unit review, jadi gue nggak tahu nih, ya obengnya itu nggak ada. Harusnya sih ada, kayak Mugen 5 RevB yang sebelumnya itu gue juga pernah review. Ini Mugen 5 RevB, ya, yang seperti ini, Mugen 5 RevB, itu ada obengnya. Nah, yang seperti ini, itu ada. Ya, gue nggak tahu nih kalau ini ya mungkin barang review kan dari orang yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, dari berbagai CPU cooler dari Side ini itu semuanya rata-rata sudah dilengkapi sama obeng yang tinggi dan dia juga ini magnetik ya. Jadi itu baut-bautnya nempel di obeng. Biasanya model CPU cooler yang gede kayak gini itu baru dikasih. Ya, emang sangat membantu banget kalau untuk proses installnya, karena kan emang untuk pemasangannya itu cukup tinggi, jadi emang harus diperlukan obeng yang model seperti ini. Nah, jadi kalian juga nggak perlu repot-repot lagi kalau untuk beli obeng. Emang hal-hal detail yang kayak gini itu diperhatikan banget ya sama Side. Fuma 2 ini memiliki dual fan yang memberikan kinerja pendinginan yang itu sangat baik. Nah, karena fan ini memiliki teknologi reverse jet flow, nah emang jadi fan di bagian depannya ini itu untuk intake, yang airflow-nya itu masuk ke dalam. Dan di bagian tengahnya ini itu model fins atau blade-nya itu berlawanan arah dari yang di depannya ini, yang membuat high static pressure yang sangat stabil untuk performance sebuah cooling. Tapi tetap kalau untuk pembuangan airflow-nya itu tetap ke belakang juga. Nah, apalagi fan-nya, dia ini tipenya Caseflex yang memiliki ukuran 120 mm di kedua fan-nya. Dan di bagian depannya ini dia itu tipis ya, di ketipisannya itu 17 mm. Beda lagi kalau untuk di bagian belakangnya yang memiliki ketebalan 27 mm. Kenapa mereka membuat seperti itu? Kenapa nggak semuanya sama aja gitu? Nah, itu ada alasannya. Karena kalau dibuat tipis seperti ini, RAM yang kalian gunakan itu nggak bakalan mentok di bagian depan sini. Nah, kalau RAM kalian itu yang memiliki profilnya tinggi, itu pasti bakalan mentok. Maka dibuatlah seperti ini. Fan ini sendiri memiliki kecepatan 1200 RPM untuk keduanya. Yang fan pertama ukuran 17 dan yang kedua 27 mm yang memiliki voltage 12 volt dan 4 konektor pin PWM. Kalau untuk heatsinknya ini dia gede banget ya, yang bisa muat untuk 2 fan sekaligus dan memiliki 12 heat pipes. Itu di masing-masing sisinya ada 6 jadi ya. Nah, kalau prosesor kalian dalam keadaan suhunya itu tinggi, dia ini bisa menghantarkan suhu panasnya itu ke bagian atas dan didinginkan oleh kedua fan ini, yang menurut gua ini pastinya ada banget ya secara dual fan dan juga heatsinknya itu gede. Tapi kalian juga harus hati-hati kalau untuk pemasangan cooler ini, karena di bagian ujung heatsinknya itu cukup tajam. Nah, kalau untuk soketnya dia ini sudah support soket Intel dan juga AMD seri terbarunya.
Nanti gue cantumin aja untuk soket-soketnya itu di deskripsi. Jadi kalian tinggal cek aja di deskripsi. Kalau untuk dimensi dari CPU cooler ini, dia itu memiliki tinggi ya 154,5 mm, itu ngitung dari bawah sampai atas. Kalau panjangnya itu 131 mm ya, dihitung dengan fan-nya juga ya. Nah, kalau untuk lebarnya itu 137 mm ya, dari atas ya lebarnya. Oke, kalau cara pemasangannya itu simple banget. Jadi kalian masih pakai stok dari AMD karena kebetulan motherboardku juga AMD. Nah, jadi pakai di bagian belakangnya aja. Setelah itu pasang karet di keempat sisinya, lalu pasang bracket AMD di kedua sisi, lalu kencangkan menggunakan baut yang sudah disediakan. Lalu tinggal kalian aplikasikan aja thermal paste di prosesor yang kalian gunakan. Nah, selanjutnya kalian tinggal pasang cooler heatsink-nya aja ya ke bracket. Terus tinggal baut lagi aja di kedua sisinya. Yang selanjutnya itu tinggal pasang dua buah fan yang berukuran 17 dan 27 mm. Itu tinggal pengait aja di fan-nya, tapi hati-hati juga untuk ngaitnya karena fan-nya juga cukup tajam. Jadi yang terakhir kalian tinggal gabungin aja di masing-masing kabel PWM dari fan-nya yang ada dua buah kabel PWM dengan menggunakan PWM 2-in-1 seperti di video. Untuk metode pengetesannya, prosesor ini gue menggunakan Ryzen 7 3700X yang jalan secara default dan juga di overclock. Ya, motherboardnya ini MSI B550 Tomahawk, RAM Thermaltake Top RAM 16GB, jalan di 3200 MHz, power supply Corsair 750W 80+ Gold, GPU-nya 1070 Asus ROG Strix, SSD-nya 256 dari Team Group. Seperti biasa, kalau untuk pengetesannya gue pakai Cinebench R20 dan HWBot jalan itu 5 kali loop aja udah cukup. Dan fan-nya itu gue mentokin di 1200 RPM. Well, jadi gimana menurut kalian tentang CPU cooler dari side Fuma 2 ini? Kalau menurut gue sih, CPU cooler ini itu lebih cocok bagi penggunanya yang non RGB kalau untuk PC. Nah, baru cocok pakai ini. Nah, kalau dipasangin ke casing yang kayak mini ITX, itu pastinya kelihatan bulky banget atau berisi dalam PC-nya. Tapi hati-hati sama dimensinya, kalian juga harus perhitungin kalau buat masuk ke mini ITX casingnya. Kalau ngomongin soal harga nih, CPU cooler side Fuma 2 ini itu dibanderol di harga 949 ribuan aja. Jadi kalian patut pertimbangkan untuk cooler ini sebagai pendingin di PC kalian. Jadi bagi kalian yang kepo sama channel ini, itu bisa lihat-lihat dulu ya video-video di channel ini. Dan kalau kalian suka, tinggal subscribe channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan jangan lupa untuk share konten ini ke sosial media kalian. Gue pamit undur diri, gue Dimas. See you in the next video.